Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali awak bagi bapa ibu tiba di tempat embo. Dan di sini datang kita mengaji rasio bismillah. Kini kita naik ke singkit lah. Pertanyaan udah jelas. Ya. Jadi pertanyaan petang mengenai gaji surau atau martabat tujuh. Boleh dia awak pada tahu tujuannya mereka martabat tujuh. Martabat tujuh dia orang martabat tujuh dia awak. Kini kau dengan izin dengan barakat dari guru ke guru kita meminta kepada baginda Rasulullah dan pada malaikat dan pada guru-guru termasuk kepada sahabat pada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi Pak Ibu, kini kita akan membahas risalah kita menjelaskan tentang martabat tujuh. Karena martabat tujuh itu karena martabat tujuh itulah terakhirnya paham makrifat kita, terakhir paham makrifat atau sempurna bagi aulia Allah yang semua yang mempunyai kekeramatan besar dalam sejarah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sampai. Adapun yang mula-mula menyusun martabat tujuh itu adalah Syekh Ahmad Qusasi bin Muhammad Al-Madani, Wali Kutub Rabbani Rijalul Sa'id yang masuk di kala itu. Kemudian diteruskan oleh murid beliau yang bernama Syekh Abdul Rahub dan Syekh Muhammad Seman dan yang lainnya yang semasuk dan sederajat dengan Wali Kutub Rabbani tadi. Adapun martabat tujuh itu adalah berdasarkan hukum akli dan nakli. Maka untuk memahami rahsia kebesaran Nabi kita Muhammad SAW yang sebenar-benarnya, karena itulah himpunan segala rahsia Allah itu adalah terimpun pada wujud diri Nabi kita yang bernama Muhammad. Dan kezahiran Nabi kita itu menurut kezahiran manusia biasa dengan beribu, berbapak dan sebagainya. Beribu, bermandi, bapak, bayah, bermamak gitu kan. Tuh. Adapun arti martabat itu tingkat kezahiran rahsia Allah Ta'ala. Dan itu bersusun Bapak Ibu. Jadi martabat kau tingkat. Kalau martabat kau artinya tingkat. Tingkat apa? Tingkat kezahiran dari rahsia Allah Ta'ala itu sahaja. Dan susunan yang pertama martabat ahdiyah nama. Yang kedua martabat wahdah nama. Yang ketiga martabat wahdiyah nama. Yang keempat martabat alam arwah. Yang kelima martabat alam misal. Yang keenam martabat alam zaman. Yang ketujuh martabat alam insan. Jadi adiyah, wadiyah, wadah, adiyah, wadah, wadiyah, alam arwah, alam misal, alam jasam. Jasam itu dan alam isam, dan alam insan. Bawa menjalin cicik. Tentu buka di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama martabat adiyah. Martabat adiyah bermakna keesaan dan hukum la ta'in tadi. Artinya tiada ada sesuatu yang wujud yang terdahulu adanya. Maksudnya tidak ada lain. Yang ada cuma Allah. Oleh karena itu hanya dinamakan al-haqnya. Keesaan, kesempurnaan semata-mata hanya siap. Seperti hadis Nabi mengatakan waqala halahuwa wala si'um ma'ahu. Adalah Allah itu esa dan tiada yang lain sertanya. Maka martabat adiyah itu bukan bermakna bahwa ada sesuatu wujud yang terdahulu adanya daripada Nur Muhammad atau wujud yang mewujudkan adanya Nur Muhammad. Tapi adalah untuk menolak adanya itikat yang menetapkan bahwa ada lagi suatu wujud yang mewujudkan Nur Muhammad. Jadi jaleh martabat tujuh itu, yakni martabat ahdiyah itu adalah bermakna pengakuan keesaan, kebesaran, kesempurnaan Nur Muhammad itu semata-mata. Oleh karena itu martabat yang sebenar-benarnya itu 26 saja, bukan 7. Sejalan dengan sifatnya. Sejalan juga dengan firman Allah. Fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Fi sittati ayyam min summa stawa 'alal arsy. Artinya
kesempurnaan kejadian samatu alam adalah di alam tu fisitati ayam min ta'ala al-arsi tadi tu, di dalam 6 masa. Itu kata Allah. Kemudian sempurna kebesaran Allah pada kejadian aras yang maha besar itu. Kemudian ada hadis bahwa masa yang terakhir yakni kejadian sempurnalah kejadian Nabi Adam dengan ditempatkan di atas bumi. Nah, itu Bapak Ibu. Adapun hakikat aras yang dimaksud yang sebenar menurut paham makrifat yang tahqiq itu, yang ditahqiq adalah terkandung pada isyarat-isyarat huruf Nabi Adam. Nah, terkandung pada isyarat-isyarat huruf dari Nabi Adam itu sendiri. Alif dan dal itu mengisyaratkan kepada Ahmad, dan mim itu mengisyaratkan kepada Muhammad. Ulang dia. Kalau hakikat aras yang sabana menurut paham marifat yang saya tahqiq tadi terkandung pada isyarat-isyarat huruf Nabi dari Nabi Adam itu surang, yaitu alif dan dal itu mengisyaratkan kepada Ahmad. Alif dan dal tadi mengisyaratkan kepada Ahmad. Mim itu mengisyaratkan kepada Muhammad. Oleh karena itu, pada hakikat kezahirannya Bapak Ibu, Nabi Adam itu menjadi wasilah, ya. Menjadi wasilah ja'ani, menjadi jalan bagi kezahiran kebesaran Nabi kita yang bernama Muhammad itu serang. Maka di dalam tafsir yang mengintisarkan kebesaran Nabi kita yang bernama Muhammad itu telah berwujud satu sinar yang sangat menunjukkan pada Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Bahkan kebesaran itulah yang menjadikan mukjizat bagi Nabi-Nabi terdahulu. Dari cahaya Nabi Muhammad. Maka kebesaran itu disyaratkan dengan An-Nur di dalam Al-Quran. Dan An-Nur itu bukan bermakna cahaya, tetapi bermakna keluasan. Keluasan bermakna kesempurnaan yang tiada terbatas dan tiada terhingga. Itu An-Nur. Kan biasanya mengecil Nur itu cahaya. Jadi An-Nur itu Bapak Ibu bukan cahaya saja, tapi luas maknanya. Keluasan. Itu nan martabat nan pertama. Martabat ahdiyah. Masukkan yang kedua, martabat wahdah. Itulah apa dah. Ya. Bila. Adapun martabat wahdah itu Bapak Ibu bermakna wujud yang awal yang tiada pada permulaannya dan hukumnya ta'ainul awalu. Artinya wujud yang terdahulu ada daripada segala wujud yang lain. Lagi tiada ada permulaan. Itulah dinamakan ayun awalun, ayun azalin, ayun azati, ayun hakiki. Yang bersifat ayun itu yang sebenar-benar kadim, yang nafsi, yang salbih, yang ma'ani dan maknawi, yang zajala, yang zamal, yang kahar, yang kamal. Itu hakikat kebesaran Nabi kita, itu yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Itu nama martabat wahadiyah. Maka kandungan Nabi Muhammad itu yang dinamakan dengan wahdah, yang menjadi jumlah dan himpunan af'al asma sifat. Adapun pada zat hanyalah bagi makhluk yang jadi kalau sabui dakwah, kalau zat tu hanyalah bagi maklum yang sendirinya, maklum yang sendirinya. Ilah tidak lain. Ilah itu tidak lain dinamakan hawiyatul alami. Artinya sumber segala kejadian semesta alam kau. Dan dinamakan hadaratus saharis. Hadaratus saharis. Artinya kebesaran yang dipandang pada tiap-tiap yang mewujud pada alam kau. Itu yang disyaratkan di dalam Al-Quran. Nurun ala nurin. Artinya nur yang sangat dibesarkan. Yang sangat dibesarkan pada semesta alam. Yaitu nur yang hidup dan mewujud pada tiap yang hidup sekalian alam itu. Atau nur yang hidup dan menghidupkan. Dia Bapak Ibu, kebesaran hakikat dari Muhammad itulah yang sebenar dipuji. Nak rancak ribut tu Nabi Muhammad Kok percaya beliau tahu kan Mbak Anwar pencipta Sadon tadi tu. Maka kebesaran hakikat Muhammad itu nan sebenar yang dipuji dengan kalimat alhamdu, karena kesempurnaannya terjali Nur Muhammad itu. Itulah yang disyaratkan oleh kalimat alhamdu itu. Alif bermakna al-haq, artinya kesan. Kesan itu artinya kebesaran Nur Muhammad.
tajalli ruh pada bagi kita. Lam tatifum tu artinya kesempurnaan Nur Muhammad. Tajalli nafas bagi kita. Hanya po. Kalau hanya hamidun, artinya kesempurnaan barakat Nur Muhammad. Tajallinya ke mana? Tajalli ke hati, ke akal, nafsu, ya penglihatan, pendengaran, penciuman, pengarasuan, dan sebagian bagi diri kita. Mimnya dari alhamdulillah tu majidun, artinya kesempurnaan syafaat Nur Muhammad. Tajallinya ke mana? Tajalli kepada bagi kita iman, Islam, ilmu, hikmah, dan sebagainya. Kalau dalam alhamdulillah tadi, darussalami, artinya kesempurnaan nikmat Nur Muhammad. Sempurna nikmat Nur Muhammad tiba di dalam. Tajallinya kepada siapa? Tajalli kepada kulit, bulu, daging, urat, tulang, tak sumsum. Maka itu adalah tajalli bagi diri yang batin. Adapun tajalli bagi diri nazari adalah alif bagi kita, lam dua tangan bagi kita, ha badan bagi kita, dan mim pinggang bagi kita, dan dal dua kaki bagi kita. Itu nan diesakan dengan asyhadu. Itu yang disahkan dengan asyhadu. Atau maknanya alif al-haq artinya. Alif al-haq artinya yang diesakan, yang dibesarkan. Sin sidul haq artinya yang diakui bersifat keturunan dengan sebenar-benarnya. Ha hadiyun muhammadiyan ilal haq artinya yang menjadi petunjuk saling menunjuki kepada jalan yang agama dan hak. Dal artinya da'iyan ilal haq artinya selalu menyerukan atau yang selalu memberi peringatan kepada agama yang hak. Alhamdu bernama Al-Hayyatul Muhammadu artinya kesempurnaan tajalli Nur Muhammad. Itu Bapak Ibu. Fahamnya ialah apa fahamnya dari alhamdu tu? Fahamnya di alhamdu tu ialah adab. Adam tu namo adab atau namo syariat atau namo hakikat atau nama kebesaran bagi kesempurnaan tajalli Nur Muhammad. Dan Muhammad itu nama kesan yang menghimpun akan nama Adam dan nama Allah. Pada pembahasan itu, ilmu bahasa Arab yang dalam bahasa Arab, Adam itu damirnya hu, dan Muhammad itu damirnya hu juga. Allah itu damirnya hu juga. Pada makna syariat hu itu bermakna dia seorang laki-laki. Dan pada makna hakikat itu jumlahnya banyak rupa wujudnya. Tetapi pada hakikatnya hu itu esa. Tiada berbilang-bilang. Itulah syarat Al-Quran. Huwal hayyun qayyum. Huwal hayyun qayyum. Ya hayyun, ya awal. Tiada permulaan. Wa huwal aliyil adim. Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan lagi besar. War-Rahmanur Rahim yang bersifat Rahman dan Rahim. War-Rabbul Absil Karim yang memiliki aras yang maha mulia. Aras itu dinamakan kemuliaan diri Nabi kita yang sebenar-benarnya, tapi juga menjadi nama mujazi bagi sesuatu tampek atau sesuatu alam gaib yang dimuliakan adanya. Sama halnya seperti Jibril, Mikail, Israfil, Ismail dan Nuhail dan Zurail. Maka menurut tafsir yang mengiktibarkan semuanya itu dengan bahasa Suryani kecuali atau bahasa Arab yang di zaman pura yang bernama dengan Abdullah. Maka Abdullah itu adalah nama kita yang bernama Muhammad itu Islam. Maka oleh karena itu di dalam ayat Isra, maka Nabi kita itu bernama Abdullah. Subhanallah asra bi abdi. Abdi itu Abdullah. Yang bernama Abdullah menunjukkan nama Muhammad itu. Nama Muhammad itu juga penghulu sekalian malaikat. Dan kebesaran Nabi Muhammad itulah yang sebenar-benarnya yang diisyaratkan oleh Al-Quran dengan huruf-huruf yang tidak dapat ditentukan atau dihinggakan namanya. Karena bersangatan luas kandungan mulai dari alifnya, dari lamnya, dari nurnya adalah 29 tampek. Jumlah. Jadi semua nama-nama yang mulia itu di langit dan di bumi itu adalah kemuliaan dan kesempurnaan tajallinya Nur Muhammad itu semata-mata. Dan menjadi nama majazi pada tiap-tiap wujud yang dimuliakan pada alam itu. Itu Bapak Ibu. Itu. Kalau Al-Quran bila tu. Maka isyarat Al-Quran tu wa huwal alladhi pisma illa huwa fawil adihi ilahun. Dan dialah yang sebenar-benar memiliki sifat ketuhanan.
Yang ini sifat kesempurnaan yang ada di langit, sifat-sifat kesempurnaan yang ada di bumi. Dan ayatnya itu lahul asmaul husna, artinya hanya dia yang sebenar-benar memiliki nama dan mulia, yang terpuji, yang tidak mewujud pada semesta alam kau. Tetapi karena adab syariat dihukumkan yang haram, haram yang najis, najis seperti anjing dan babi sebagainya, tidak layak kecuali bagi maklum. Pada majlis kita mengajarkan pada majlis kita kan mengajarkan beraja yang boleh membicarakan masalah tersebut di atas itu kan hanya 3 ya. Pertama, 3 perkataan. Perkataan dari Syekh Burhanuddin Arumi pernah berkata, maksudnya bahwa hakikat kebesaran Nabi Muhammad itu menghimpun sampai ya kan? Nah, sampai macam alam dan hakikat alam itu hanya sampai macam itu saja yang dihimpun. Yang pertama alam hasud, yang kedua alam malakut, yang keempat alam jabarut, yang ketiga alam jabarut, yang keempat alam nahut. Yang pertama alam hasud, alam yang terhampar langit dan bumi dan segala isinya. Dan bagi kita asud itu adalah seluruh jasad, kulit, daging yang tak sumsum, urat, tulang. Sedangkan alam malakut itu alam gaib yang bagi malaikat-malaikatnya. Bagi kita makhluk itu hati, akal, nafas, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasan dan sebagainya. Alam yang ketiga alam jabarut, alam gaib bagi aras, kursi, luh mahfuz, surga dan neraka sebagainya. Bagi kita alam jabarut itu adalah ruh, ilmu, hikmah, fadilah, hasanah dan sebagainya, daripada segala sifat yang mulia dan terpuji. Dan sampai alam lahut, akulah alam gaib bagi kebesaran Nabi Muhammad. Dan bagi kita alam lahut itu adalah batin tanpa rasio, iman, Islam, tauhid dan marifat. Maka sampai macam alam itu, nak sabut santako, nak percaya patangko, semuanya tu wujudkan sempurnaan tajalinya Nabi Muhammad. Dan sampai macam alam itu lagi terimpun Bapak Ibu kepada kebesaran wujud diri Rasul yang bernama insan kamil. Kau nama insan kamil tadi dan menjadi berkah dan faidur rabbinya dia, yaitu kelebihan yang harus bagi tiap-tiap mukmin yang ahli takkid tadi, karena mereka itu adalah wahdah sayyatul anbiya tadi, mewariskan kebenaran batin nabi-nabi dan rasul-rasul dan mukmin yang takkid itu tadi yang dinamakan aulia Allah. Tetapi mukmin itu tidak mengetahui yang Bapak. Dia mengetahui bahawa dirinya adalah aulia sebenarnya. Dia tak tahu bahasanya itu aulia Allah, wali Allah. Kalau ada orang mengetahui wali Allah, itu ini adalah wali. Dia tidak ada mengetahui bahasanya itu adalah wali Allah. Kalau awak cari tentang pendapat dari ulama Al-Had dan Ibnu Arabi, bahwa kedua wali kutub itu pernah berkata yang maksudnya Muhammad itu ada 2 rupa. Dari Al-Had dan Ibnu Arabi pernah mengatakan bahwa ada nama Muhammad itu 2 rupa. Ada 2 rupa dia. Ada 2 maknanya. 2 rupa 2 makna. Muhammad yang bermakna Qadim Azali itulah diri Muhammad yang pertama. Yang Qadim Azali tadi itu yang pertama. Yang tidak ada al-mautunya, tidak ada mati pada selama-lamanya. Tak akan mati dah selama-lamanya. Itu yang Qadim Azali, nama Muhammad itu yang pertama. Jelasnya bahwa Muhammad diri yang pertama kita. Itulah yang awal nafas, yang akhir salbiah, yang zahir ma'ani, yang batin maknawiyah. Yang kedua, Muhammad yang bernama Abdullah Insanul Kamil. Itu diri Muhammad yang kedua. Nama yang harus baginya. Bersifat manusia biasa yang berlaku padanya sunnatun insaniyah. Kulul nafsi zaikatul maut berlaku dia. Kulul nafsi zaikatul maut berlaku. Dalam pada waktu itu wajib kita mengiktikadkan bahawa jasad Nabi kita itu adalah Qadim Idafi. Pastikan tak? Qadim Idafi. Beriktikadkan bahawa jasad Nabi kita itu adalah Qadim Idafi yang tidak rusak selama-lama di kandung bumi. Nak kancur dah. Tu Qadim Idafi itu nak kancur dah. Sebagaimana hadis Sahih Al-Bukhari dari Imam Bukhari mengatakan innallaha azala wa jalla haramal a'la ardi ayya
ayya kulla asadal anbiya. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang maha tinggi mengharamkan akan bumi, bahwa bumi itu menghancurkan akan jasad para nabi-nabi. Nah itu ayya kulla asadal anbiya. Maka takkidnya tu, fahamnya kedua tu wali kutub tu, faham kedua wali kutub dan tadi tu dari Al-Alat dan Ibnu Arabi tadi tu, maka kita tetapkan dulu paham kita. Kita tetapkan paham kita dulu tentang takkid wali kutub kita, supaya kita jangan terlihat dengan paham Nasrani lah bego. Jangan terlihat lah seperti paham Yahudi lah bego, gara-gara omong yang tadi. Kalau orang Yahudi Nasrani kan begitu. Jadi waktu dulu paham kita dulu. Yang pertama bahwa hukum adab, bahwa pada hukum adab Nabi kita Muhammad itu adalah manusia seperti kita. Itu pertama lo. Hanya dilebihkan dia dengan kerasulan dan kenabiannya. Yang kedua bahwa tiap-tiap manusia itu sendiri, baik pada hukum akal, pada hukum nakli, ada mempunyai dua macam diri. Diri yang pertama atau diri yang hakiki ialah rohani. Diri yang kedua yaitu diri majasi ialah jasmani. Maka diri yang kedua atau diri jasmani itu karena kemuliaan bagi Rasul dinamakan insanun kamil. Tuh paham dulu ya. Yang ketiga bahwa diri hakiki yang bernama rohani itu ialah bernama Muhammad. Itulah yang kadim azali, kadim izati, kadim hakiki. Itulah makna yang dirahsiakan yang menjadikan keesaan segala sifat Bapak Ibu kesempurnaan yang 99 tadi itu. Maka Bapak Ibu, jalan kebesaran uji ruh Nabi kita itulah yang disyaratkan oleh kalimah huwallah. Huwallah. Tuh. Awak baca satu hari di surau huwallah. Huwallah. Jadi makna Muhammad itu ditakkidkannya adalah ainul hayati. Ainul ayati, wujud sifat yang hidup, yang menghidupkan. Maka itulah disyaratkan dengan kalimat la ilaha illallah. Itu Bapak Ibu. Yang dibenarkan itu dengan kalimat Allahu Akbar. Maka benarkan dengan kalimat Allahu Akbar. Yang dipuji dengan subhanallah walhamdulillah. Sebagian lagi. Itulah yang dipujinya itu dengan al-haq kul haq. Al-haq kul haq. Oleh seluruh malaikat mukarrabin dari menurut tafsir yang mentibarkan. Yang benar dari kebenaran, yang datang benar dari kebenaran, dan sempurna dari kesempurnaan. Dan sampai bahwa di majazi yang bernama jasmani itu yang bernama insanul kamil. Itulah Muhammad yang majazi. Muhammad yang majazi itu yakni Muhammad yang kedua yang menurut al-mautu pada adab. Tapi jasad Nabi itu adalah kadim idofi. Jasad Nabi kita itu disyaratkan oleh Al-Quran pada barakalahu annahu kharikim. Artinya sempurna sifat Allah, kezahiran wujud yang sebaik rupa kejadian itu. Maka disyaratkan dalam hadis kursi, zahiru rabbi wal batinu abdi. Kezahiran sifat kesempurnaan Allah itu adalah wujud pada hakikat kesempurnaan seorang hamba yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Yaitu mawujud dengan rupa insan kamil. Maka rupa wujud insan kamil itulah yang disyaratkan oleh Al-Quran dengan anfusakum. Anfusakum. Artinya wujud diri kamu sendiri. Yaitu wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya yang diri kami berupa wujud insan itu apakah tidak kamu pikirkan? Yang ini menjadi diri hakiki atau diri pertama pada insan itu. Maka pada hakikatnya adalah kebenaran dan kesempurnaan ruh kita yang bernama Muhammad itu semata-mata. Dan diri kita, diri yang kedua itu pun tidak lain karena itulah dinamakan insan, yakni kedua. Insan yang kedua. Atau rupa Muhammad yang nyata, yang nasut. Maka kebenaran ruh Nabi kita yang bernama Muhammad itu disyaratkan di Al-Quran, Allahu nuru samawati wal ard. Kebenaran nur Allah itu mawujudnya di langit, dia mawujud di bumi. Itu dari ayat tadi. Dari ayatnya lain bah, nurun ala nurin. Nur yang hidup, yang menghidupkan atas tiap-tiap wujud yang hidup pada alam. Itu syarat perkataan, itulah syarat perkataan 4. Syarat perkataan sampai sahabat.
Disyaratkan dari perkataan nampik daripada sahabat-sahabat Nabi yang berbunyi ba'akatun Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa ma ra'aita sadina illa wa ra'aita Allah. Tidak aku lihat pada wujud sesuatu, hanyalah aku lihat kebenaran Allah semata dahulu. Berbeza dengan kata Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, ma ra'aitu sayyan illa wa ra'aitu Allahu ma'ahu. Tiada aku lihat pada wujud sesuatu, hanyalah aku lihat kebenaran Allah semata-mata kemudian. Berbeza dengan Sayyidina Utsman ibn Affan, wa ma ra'aitu illa wa ra'aitu Allahu ma'ahu. Tidak aku lihat pada wujud sesuatu itu, hanyalah aku lihat kebesaran Allah Ta'ala semata-mata besar-besarnya. Berbeza dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa ma ra'aitu say'an illa wa ra'aitu Allahu fihi. Tidak aku lihat pada satu wujud sesuatu, hanyalah aku lihat kebesaran Allah Ta'ala semata-mata mawujud padanya. Itulah syarat ayat Al-Quran. Wa kullil alhamdulillah sayurikum. Wa kulli alhamdulillah sayurikum ayati fa'ana uhirunaha. Wa kulli alhamdulillah sayurikum ayatihi fa'ahiranaha. Ucapkanlah bagi Allah, karena sangat nampak bagi kamu pada wujud diri kamu itu sendiri akan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala supaya kamu dapat mengenalnya. Dan itu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sama. Man talabal maula bisairi nafsihi faqad dalla alam ba'ida. Barang siapa yang mengenal Allah Ta'ala di luar daripada mengenal hakikat dirinya seorang, maka sesungguhnya ia sesat yang sangat sesat. Karena hakikat diri dan sebenarnya itu, baik rohani dan jasmani itu tidak lain melainkan adalah wujud kesempurnaan terjadinya Nur Muhammad itu semata-mata. Maka apa-apa nama segala yang mewujud pada alam kokoh, baik pada alam yang nyata, alam yang gaib, adalah semua nama majazi bagi kesempurnaan tajalli daripada Nur Muhammad. Adapun makna syahadat yang tak ikutnya dengan takkidnya tadi, asyhadu alla ilaha illallah, naik saksi aku bahawa ruhku dan jasadku tiada lain melainkan wujud kepusnan tajalinan Nur Muhammad semata-mata. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, naik saksi aku bahawa hanya Muhammad Rasulullah itu tiada lain melainkan wujud kebenaran tajalli Nur Muhammad yang sebenar-benarnya. Maka kesempurnaan musyahadah tadi, murakabah tadi, mukafaah tadi, keesaan pada diri adalah pada keluar masuknya nafas. Kerana faham dan takkid tadi tidak lain, tidak ada lagi la, tetapi hanya ilah, yang tiada lain nafsu ilahu, tidak lain diriku, melainkan wujud kebesaran Muhammad semata-mata. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bapak Ibu, besok kita kaji kejadian insan. Itu cukup kita mengkaji kini kokoh nur yang hidup dari martabat dan tujuan, atau wasabi dengan bismillah nurun ala nurin. Bismillah nurun ala nurin. Itu nak kaji kita bismillah nurun ala nurin tadi. Besok insyaAllah kalau lewat ketua luang ya, besok kita kaji tentang kejadian insan, pengenalan diri Pak. Bagaimana susunan pengenalan diri, sehingga besok bisa kita kaji sama-sama. Semoga bermanfaat Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jangan lupa zakat kedua lain. Galak-galak tu dah. Banyak nak bawa kedua puluh orang ko. Bapak kan. Zakat fitrah untuk anak tu diri awak. Lah, tu dia awak ya. Siap-siap ke buku lah, bukan nyambah bapak tu lah. Kau besok pas peko baru buat buka pertanyaan. Wakili dulu deh. Wakili wallahu ma'filakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim.